SMS-annya tuh jadi sepupunya nih perempuan WhatsApp SMS suamiku yang dibilang itu perempuan lagi sakit dan itu perempuan lagi mengandung anak suamiku. Wah, itu bener-bener yang nah pas aku masuk ojek online ini aku udah merasa nyaman ya kan, terus aku juga sudah punya tongkrongan, istilahnya kalau dibilang punya komunitas ya. Punya komunitas. Adalah satu laki-laki, kalau dibilang ini berondong di bawah aku gitu kan. Ada satu laki-laki yang dimana dia buat aku nyaman. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker, host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, saya telah kehadiran seorang narasumber. Narasumber saya pada kali ini merupakan seorang driver ojek online yang mempunyai atau memiliki kisah yang berlika-liku. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kak Seli. Iya. Ya, Kak Seli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini driver ojek online ya. Iya. Ini ngambil ininya penumpang atau hanya order makanan? Untuk saat ini hanya order makanan aja, food aja kita mainnya. Oh, food aja ya. Iya. Kebanyakan kalau yang ladies drivernya itu dia food aja ya kebanyakan ya. Enggak juga sih. Ada yang jadi penumpang juga. Ada yang jadi narik penumpang juga. Penumpang juga, paket juga, food juga. Oh, oke. Oke. Nah, ini menjalani profesi sebagai ojek online ini udah berapa lama nih, Kak Seli? Baru dari 2017. 2017. Iya. 2017, 19, 19, 20, 21, 22, 23, udah 7 tahun. Iya. Udah cukup lama dong. Kan baru 7 tahun baru. Udah cukup lama ya. Kayaknya betah ya kayak di Nyaman. Nyaman ya. Nyaman karena udah biasa sebelum ojek online udah di kantoran kan. Pas udah terjun di lapangan ini yang wow. Gue bisa ngurusin anak-anak gue nih di rumah gitu. Kok enak gitu, penghasilannya juga pasti nggak jauh beda ya kayaknya sama gaji UMR ya kayak. Tergantung kitanya sih. Kalau kitanya males ya dapatnya segitu-gitu aja. Oh, gitu. Oke. Tergantung kita fit, sudah stamina juga pasti ya. Yang jelas Kan, males apa enggaknya. betul. Ya mau ini juga sih Kak, karena males itu kan karena capek gitu kan masih ya. Iya sih, benar. Lagi capek banget, pengennya udah deh, udah dapat segini udah cukup, kayaknya kayak gitu. Iya juga Kemungkinan. sih. Ini jadi driver online Kak ya. Memang suaminya nggak kerja? Kerja. Oh, suaminya kerja juga. Kerja juga. Tapi emang pengen cari uang tambahan gitu Kak ya. Iya, karena memang aku kalau misalkan sudah berapa lama di rumah tuh sakit-sakitan jadinya. Karena udah biasa beraktivitas gitu kan dari gadis. Ya, pas di rumah, aduh kayak berasa gak enak banget sih. Dan aku tipikal orang yang nggak boleh disuruh dan nggak boleh dilarang. Oke. Gitu. Milih ojek online tuh alasannya kenapa nih Kak? Kan banyak nih ya, banyak pekerjaan yang lain nih, kayak mungkin di kantoran atau yang lain lah gitu. Kok bisa milih ojek online ini? Awalnya aku pas lahir anak kedua. Jadi lahir anak kedua itu karena perempuan ya, agak sedikit rewel. Jadi sebelum aku ojek online ini kan aku kerja di sebuah provider. Oke. The provider ini lagi bundling sama
salah satu bank gitu. Jadi aku tuh kalau udah kerja, apalagi ketemu klien, kerja itu kan hanya 8 sampai 9 jam ya. Ini aku bisa melebihi, bisa sampai 12 sampai 13 jam di luar rumah. Dan anakku yang perempuan ini agak rewel. Jadi setiap dikit-dikit mama telepon, teh pulang. Nih anak kamu rese banget gitu. Jadi pas, aduh, kalau kayak gini nggak nyaman dong ya kan. Biasanya tuh mama yang kalau aku udah kerja, udah biarin aja gitu, jarang ditelepon gitu. Tapi pas semenjak lahir anak kedua, aduh, dikit-dikit telepon. Dan mama bilang capek nih, si Mbak juga capek gitu kan. Akhirnya pulang dengan aku mau capek kali ya dengan telepon diomel-omelin mulu tiap hari gitu kan. Namanya orang tua. Jadi aku mikirnya udahlah gue resign. Oke. Oh jadi gitu. Iya. Jadi penghasilan per hari lumayan Kak ya kalau untuk di ojek online ini. Cukuplah buat dapur ngebul gitu ya. Alhamdulillah sih. Awalnya tuh aku ojek online juga kan bukan yang ngeliat dari penghasilannya, yang penting gue ada kegiatan gitu. Dan gue nggak di rumah aja. Tapi untuk masalah kehidupan sendiri, maksudnya maaf nih, untuk masalah kehidupan pribadi sendiri Kak Shelly nggak ada kayak sama suami kisruh atau segala macamnya kayak gitu. Kalau dibilang mah permasalahanku complicated bang. Oh. Kalau bisa dibilang tuh kayak cerita-cerita Indosiar. Iya, emang kayak cerita Indosiar. Cerita Indosiar kan bumi langit bersaksi. Ya kalau dibilang kalau diselingkuhin tuh nangis gitu kan. Oke. Oh jadi ke ojol ini ada ceritanya sendiri gitu ya. Ada. Nah, oke. Itu gimana bisa kayak gitu Kak? Jadi awalnya itu aku sama suami sebelum aku tadi pisah sama suamiku. Sama suamiku pisah. Oke, tapi setelah jadi ojol ini ya. Belum. Aku belum jadi ojol. Oke. Anak pertama aku pisah. Aku pisah hampir 2 tahun atau 2 tahun deh. 2 tahun. 2 tahun terus aku kembalinya itu karena anakku sakit. Yang pertama sakit, dia ngigo, dia sebut bapaknya. Oke. Akhirnya aku bingung, panas tinggi anakku. Akhirnya aku datanglah ke rumah mertuaku. Dan di situ lucunya aku tanya, mertuaku kaget. Kan karena mertuaku orang Betawi ya. Jadi kalau ngomong tuh lu gue. Gitu lu gue kan. Lu beneran nih? Gue gak mimpi katanya gitu kan. Enggak Nek. Bener Nek, ini Shelly. Aku bilang gitu kan. Lah ini cucu nenek. Dipeluk-peluk sama neneknya. Oke. Nanya dong. Nek, bapaknya nih anak minta nomornya dong. Aku bilang gitu. Terus mertua ngomong, emang lo gak punya nomornya? Gak ada. Nomornya masih yang lama katanya gitu kan. Tapi yang waktu itu sih udah gak bisa dihubungin. Udah selama setahun ini gak bisa dihubungin. Aku bilang gitu kan. Terus mertua aku cuma bilang, udah tuh coba tanya. Aku tanyalah sama adiknya. Coy, abang lu minta nomornya dong gue. Dia bilang gak tahu. Gue gak tahu. Gue gak tahu nomor yang baru. Dalam hati cuma ngomong gini doang. Ya udah deh. Gue telepon nomor yang lama. Yang setahun itu udah gak aktif. Akhirnya di dalam hati cuman bilang, kalau ini aktif dan dia bisa dihubungin, ini berarti jodoh gue. Oke. Gitu, ini udah jodoh gue gitu kan. Telepon itu. Pas telepon nyambung bang. Nyambung. Sampai aku bilang, gila doa gue nih gitu kan. Diangkatlah sama dia. Aku cuma bilang, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik buruan. Siapa nih? Gitu deh. Udah balik, anak lo ada di rumah. Gue buns. Dia langsung kaget, dia cuma bilang, tungguin gue. Dia dari Mangga 2 harusnya sejam. Ini cuma 35 menit sampai rumah. Rumah dia di Jakarta Timur kan. Cuma 35 menit. Dia datang, dia ngeliat anaknya cuman yang ngeliatin kayak aneh. Adaptasinya tuh 2 jam bang. Oke.
adaptasinya dia tuh sama bapaknya 2 jam. Akhirnya dia mau, anakku mau, ya kan, terus bercanda segala macam. Sampai hari-hari berikutnya kita sering ketemuan, kita sering jalan. Disitulah kita bilang kita perbaiki lagi. Gitu. Kita perbaiki lagi. Udah kita nikah lagi tuh. Kan tapi belum pisahnya belum ketok palu ya, baru kalau dibilang agama doang. Talak di agama gitu kan. Akhirnya ijab kabul lagi, jabat tangan sama papa. Udah kita bareng. Dulu pisahnya itu karena dia punya perempuan. Oh. Dia punya perempuan dan yang sebenarnya itu pas kembali itu perempuan lagi mengisi. Oh. Itu dia nggak jujur. Berarti dia udah nikah lagi? Belum. Masih pacaran. Tapi tapi begitu. Udah melendung. Ya. Oke. Terus setelah rujuk lagi, ini nasibnya gimana? Dia bilang dia pisah. Dia nggak jujur. Kita udah kembali, kita udah nikah lagi, ya kan. Aku tinggal di rumah mertua. Akhirnya dia bilang, udah yang lalu kita tutup. Terus aku cuma bilang, bener ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dia bilang nggak ada, ini semua real. Dia bilang. Dulu zamannya handphone Asia bang. Oh iya. Asia 2000 berarti sekitar 2015. Iya 2015. 2015. Iya. Itu handphone Asia ada di laci. Keadaan mati. Aku tanya dong. Ini mati kenapa? Aku bilang, udah nggak usah dinyalain, nggak akan bisa dinyalain. Berangkat deh dia kerja. Aku cuman yang penasaran nih. Bismillah lah, siapa tahu bisa ya kan. Aku cas tuh handphone. Aku cas tuh handphone hampir selama 1 jam kalau nggak salah. Nyala bang. Nyala dan di situ ada SMS-an sama tuh cowok sama tuh cewek. SMS-annya tuh jadi sepupunya nih perempuan WhatsApp SMS suamiku yang dibilang itu perempuan lagi sakit dan itu perempuan lagi mengandung anak suamiku. Wah itu bener-bener yang gila loh, ya kan? Ampun kalau kayak gini caranya. Kemarin gua nggak balik pas kejadian itu, aku lagi hamil. Jadi pas aku kembali itu ini perempuan lagi hamil 1 bulan. Enggak, 2 bulan mau jalan 3 bulan. Mau 2 bulan mau jalan 3 bulan. Aku hamil lah tuh 1 bulan. Dan aku tahu isi SMS-nya seperti itu. Aku cuman telepon, lo pulang sekarang. Gua gak mau tahu. Kenapa sih pulang? Jangan sampai rumah tangga berantakan lagi. Dia ngomong gitu kan. Ada apa nih? Udah lo pulang. Gue mau tanya sesuatu sama lo. Akhirnya dia pulang. Aku cuman ngomong. Ngelempar tuh handphone. Tuh. Handphone lo yang lo bilang udah gak nyala. Tapi tadi gue cas nyala. Sampai aku bilang, ternyata ini ya, kalau gue tahu itu perempuan lagi ngisi anak lo, gue nggak bakal mau balik sama lo. Jadi itu tuh nggak tahu itu anak aku atau bukan. Tanda tanya dong bang. Maksud lo udah ngelakuin, terus lo bilang ini nggak tahu anak lo apa bukan? Karena tuh waktu itu aku sama dia itu pas lagi keadaan mabok. Kita karaoke. Jadi dia itu suamiku ini sama teman-temannya dia punya satu kosan. Jadi kalau untuk abis nongkrong, abis karaoke dia pulanglah ke kosan. Nah disitulah akhirnya dia berbuat deh tuh jujur dia. Akhirnya dia bilang, ya berbuat kata dia seperti itulah kata dia gitu kan. Terus dia bilang, aku gak mau ngakuin karena apa? Dia bukan sama aku aja, Bun, mainnya. Tapi sama teman-teman aku juga sama. Ini digilir maksudnya? Iya. Jadi itu tuh sebenarnya mantannya temennya suami aku. Gitu. Dan kena imbasnya lah di suami aku.
Dia bilang baru pacaran sebulan, masa udah 2 bulan hamilnya. Dia bilang gitu. Aku cari tahu deh itu. Aku cari tahu, akhirnya aku ketemulah nomornya. Yang lebih sakit lagi, ternyata mertua perempuanku tahu soal itu. Oh, wah gila, sekongkol dong. Dia sempat datang tuh perempuan. Sempat datang perempuan minta tanggung jawab suamiku. Ke rumah. Tapi mertua lakiku nggak tahu. Karena kalau mertua lakiku tahu, wah dia ngamuk pastinya. Orang yang waktu aku pisah aja tuh, mertuaku selalu bilang, cari anak bini lo. Udah berapa lama lo begini? Makanya mertua lakiku nggak tahu, disembunyikan. Sampai aku tanya, gue pernah ke rumah laki lo. Dan gue ketemu sama nyokapnya. Gue minta tanggung jawab sama nyokapnya. Jadi mertua gue tahu. Aku tanyalah keesokan harinya sama mertua perempuanku. Aku cuma bilang, Nek, Sally pengen ngomong. Ngomong apaan lu? Udah capek gue abis masak katanya. Dia kayak orang tahu gitu kan. Kayak udah curiga. Terus aku nanya, hebat ya sandiwara kalian. Sampai aku bilang, pernah ada perempuan yang datang kan minta tanggung jawab. Akhirnya aku lagi hamil itu sempet depresi bang. Oh depresi berat mikirin itu ya kan. Terus akhirnya suamiku bilang, udah aku minta maaf. Sampai akhirnya aku bilang, kalau itu anak lo cari tahu. Lo ambil anak lo, gue yang rawat. Tapi jangan pernah itu perempuan hubungin gue. Karena kalau itu perempuan hubungin gue, waduh keinget terus dong bang, namanya perempuan ya kan. Kan kalau laki pakai logika. Perempuan pakai perasaan. Betul. Ingat aja tuh sampai tahu. Iya. Sampai kalau lagi begitu ya kan. Ih, dulu laki gue mainnya gimana ya main cewek kan gitu. Sampai tahunan ingatannya. Kalau cowok kan udah hari ini kejadian, hari ini marah-marah, hari ini udah selesai gitu. Iya, kalau udah baik udah gitu kan, dilupakan. Kan kalau perempuan nggak bisa gitu kan. Aduh gitu. Berarti semua sama ya perempuan itu ya? Sama. Mana blow-onnya gitu sih bang, perempuan pakai perasaan. Oke, lanjut lagi Kak. Akhirnya udah dia tuh ya kan, dia bilang pokoknya aku nggak mau tanggung jawab karena itu bukan anak aku. Dia bilang gitu kan. Terserah lo deh, aku bilang. Terserah lo. Akhirnya dia minta maaf di depan orang tuanya, aku minta maaf di depan orang tuaku ya atas kesalahan. Dari situ aku coba untuk maafin bang, ikhlasin. Walaupun di hati tuh, aduh anjir, ya kan. Akhirnya aku udah lupain. Nah aku masuklah ke ojek online, ojek online. Dan aku udah enggak, aku dulu pakai Facebook, aku blokir ya kan. Tapi dia masih ngubungin aku gantilah pakai Facebook baru. Dan ini perempuan masih neror aku selama 3 tahun. Oke. 2 tahun mau ke 3 tahun. Itu di otak aku tuh dan selalu teringat. Dari situ deh tuh mulai hancur rumah tanggaku lagi. Aku jalanin ojek online, aku fokus ojek online. Tapi aku masih satu rumah sama suamiku, masih satu rumah. Tapi kita dingin gitu kan. Nah pas aku masuk ojek online ini aku udah merasa nyaman ya kan. Terus aku juga sudah punya tongkrongan, istilahnya kalau dibilang punya komunitas ya. Punya komunitas. Adalah satu laki-laki, kalau dibilang ini berondong di bawah aku gitu kan. Ada satu laki-laki yang dimana dia buat aku nyaman. Awalnya aku sama dia itu udahlah nih anak gue manfaatin aja. Jadi kalau aku dapat orderan dia yang nganterin aku, dia yang boncengin gitu kan. Ya nggak rugi bensin bang. Ya kan. Dia semua. Aku ngerokok dia yang beliin. Ya kan. Argo masuk ke dompet aku gitu kan. Udah nyaman. Akhirnya kebawa lah tuh aku perasaan dengan si berondong ini. Tapi status masih sebagai istri dari suaminya ya? Suami. Masih belum ada status cerai ya? Belum. Akhirnya dia sering nganterin aku kalau aku dapat orderan, aku selalu telepon dia. Dia aku dapat orderan nih kesini. Ya udah, nanti kita janjian gitu kan. Kalau kita janjian tuh itu motor selalu aku titipin, motor aku.
Gak lama kemudian ketahuan lah. Jadi setiap dia nganterin aku, pas banget papasan, suamiku pulang. Oke. Suamiku pulang, yang dimana dia ngelirik tuh. Bukan ngelirik sih, dia nengok. Nengoknya tuh sampai yang ngebelakang begitu gitu kan, ke belakang banget Iya, gitu. 90 derajat ya. Sampai kalau dibilang itu cowokku ya, cowokku sampai WhatsApp. Udah zaman WhatsApp ya. Di, tadi suamimu lihat aku loh. Iya, ini dia baru pulang, baru sampai. Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ketahuan lah tuh. Aku ketahuannya yang dia curiga. Dia curiga. Dia curiganya, dan aku sempet sama teman-teman aku ke puncak. Ke puncak sama cowok aku gitu. Pas di mana dia itu suamiku WhatsApp aku pakai nomor anakku. Jadi kan nomor anakku aku nggak privasi soal profilnya. Oke. Nah di situ dia ngeliat tuh foto aku sama cowok aku lagi berdua. Oh. Jadi aku punya 2 nomor. Oke. Jadi ke WhatsApp aku nggak aktif, ke WhatsApp aku yang satu lagi dan pakai nomor anakku. Gitu, ketahuan lah di situ. Suamiku diam karena dia tahu dia punya salah. Dia cuman akhirnya dia negur, gue tahu lo ngapain aja. Kenapa emang? Lo punya 2 WhatsApp kan? Gak usah nanya, kan udah tahu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya yang dia, ya sudah, terserah lo. Ini mungkin karena kesalahan gue. Harusnya lo nggak seperti ini. Dia bilang gitu. Udahlah, yang udah. Karena tuh perempuan selalu gimana caranya dia bisa ngubungin gue. Sampai foto anaknya pun dikirim ke aku. Ini lo anak laki lo. Jadi tuh kebayang-bayang sampai saat ini di galeri masih ada foto perempuan sama foto itu anak. Masih aku simpan di galeri. Dengan aku tulis sialan. Di situ aku tulisnya sialan. Tuh banyak banget bang. Ada mungkin 15 foto yang aku simpan sampai saat ini. Akhirnya dia ke papa lah. Dia ke papa. Dia cuman bilang, "Pak, aku pulangin Sally." Jatuhlah talak tuh buat aku, ya kan. Akhirnya cowok aku nih karena gentle ya, dia gentle, dia datang ke rumah, dia nganterin ke rumah, dia sering nganterin ke rumah mama gitu kan. Akhirnya ngobrol sama papa kan sering mancing tuh orangnya, mancing, akhirnya kebuka lah kalau aku ngejalin sama dia gitu, sama pacar aku ini gitu. Ya udah, papa cuma bilang, "Papa minta tolong jagain Sally ya." Papa minta tolong jagain Sally. Jadi tuh dia nyari perhatian papa. Kalau dia nganterin aku di foto, "Pah, Sally udah sampai rumah. Pah, aku udah nganterin Sally. Udah selesai tugas aku ya. Dia udah masuk ke rumah." Oh ya udah, oke. Dan cowokku ini posesif dan protektif banget. Maps, WhatsApp, telepon, SMS dibajak semua. Merasa yang aduh, kok gue berasa dikekang ya, udah kayak burung gitu kan. Seminggu aku nggak mau ketemu. Neneknya suamiku meninggal. Akhirnya aku datang ke sana, ya kan. Terus cowokku ngubungin aku nggak bisa, ya. Maksudnya aku nggak pernah bales gitu kan. Sampai dia bilang, "Aku tunggu di depan rumah." Bener bang. Aku pulang ke rumah, itu dia lagi depan rumah. Aku cuman bilang, "Lo pulang, jangan sampai laki gue sampai." Gak apa-apa, aku pengen ngomong. Bener lah tuh suamiku pulang, dia ngobrol. Ada lo bro, kata dia. Iya bang, ngobrol yuk ke dalam. Wah itu yang berasa dak-dikduk ya kan. Wah ini jadi masalah nih, gue aja belum ketok palu ya kan. Terus berarti akhirnya dia ngobrol sampai dia bilang, "Bun, sini ngapain diri di situ?" Diajak masuk ke ruang tamu kan, "Bikinin kopi dulu."
Waduh, sampai aku foto. Masih ada fotonya saat ini. Dan suamiku nanya, lo tahu kan Sally ini punya suami? Tahu bang, katanya. Lo perasaannya sama Sally gimana? Kalau bisa dibilang gue sayang sama bini lo. Tuh dia. Oh, gila ya. Ditanya tuh ya kan. Suamiku nanya, kamu pun gimana? Ah, ya kalau bunda mah sayangnya cuma sebagai teman. Di situ dia kecewa. Oh, Cowokku kecewa. Sampai dia bilang, sialan gue dibohongin. Gue udah jujur-jujuran ya kan. Terus dianya gak jujur gitu kan. Ah udahlah daripada gue yang kena gitu kan. Ah nanti cowok gue gampang deh gue baik-baikin istilahnya gitu. Namanya berondong ya kan. Akhirnya udah tuh dia balik. Terus dia bilang udahlah katanya gitu kan. Ingat dia masih punya suami. Dia bilang gitu kan. Dia masih punya suami, lo sayang sama bini gue sebatas ya. Gitu. Sebatas aja. Akhirnya dia pulang, aku cuman bilang, kan gue minta cerai sama lo. Kenapa lo bilang gue masih punya suami? Kita statusnya masih suami istri lo. Jadi, udahlah terserah lo, gue udah males. Tapi aku masih tetap jalan sama cowokku. Masih jalan sama cowokku dan cowokku bilang, pindah rumah. Dan di situ aku ikutlah apa kata cowok aku, pindah deh tuh, kita ngontrak di Bekasi, dengan dia yang kasih semuanya gitu kan. Terus aku bilang, gue lo tau gue kan gue ojol doang, aku bilang gitu kan. Udah itu aku pokoknya, aku tenang aja. Akhirnya dia semuanya ya kan. Aku nggak nyamannya tuh sama cowokku karena dia terlalu posesif sampai protektif banget. Sampai aku pernah selingkuh juga. Itu ketahuan. Sampai dia ngomong ya kan. Dia nanya, Bi, kamu SMS-an ya? Sama si Putra? Aku jawab dong, enggak. Kamu teleponan sama Putra? Enggak. Akhirnya cowokku ini bilang, jangan bohong. Demi apa? Kalau aku sudah bilang bawa-bawa nama Allah, dia percaya. Sampai aku bilang, demi Allah hari ini aku nggak WhatsAppan dan aku nggak teleponan. Aku lagi makan. Akhirnya aku emang SMS-an sama cowok aku yang selingkuhan aku gitu kan. Aku SMS-an. Dia kirimin foto. Aku lagi makan. Pas aku mau makan, ingat banget tuh aku lagi makan bebek. Kalau lagi makan bebek pas aku buka, anjir, aku lempar tuh handphone. Anakku nanya yang pertama, kenapa bun? Ketahuan ya? Iya ini si om WhatsApp bunda. WhatsApp kenapa bun? Ketahuan bunda sama ya ketahuan selingkuh ya bun katanya. Itu lagi makan jadi gak nafsu makan. Dia WhatsApp gak aku bales, dia telepon gak aku angkat. Akhirnya dia datang ke rumah, dibajak semuanya. Padahal dia otodidak gitu. Otodidak maksudnya dia tahu soal IT itu semua otodidak. Dari WhatsApp, dari Maps, dari SMS, dari telepon. Kalau aku teleponan sama Bang Ale nih, itu dia tahu, ada rekamannya. Wah, keren ya, udah kayak itu ya, detektif ya. Sampai dia bilang, Bi, kamu nggak SMS-an, kamu nggak WhatsAppan, kamu nggak teleponan, tapi kamu SMS-an ya? Itu nggak aku baca. Aku ngeliat dari notif dari atas, kan nggak kelihatan jadinya online-nya. Udah aku merasa gak nyaman tuh bang. Benar-benar merasa gak nyaman. Akhirnya aku selalu minta putus. Udah, aku mau minta putus aja. Aku udah gak yang gimana ya sama kamu ya. Udah gerah gue yang ke kanan. Lo tahu gue ke kiri. Lo tahu gue nongkrong sama sini dibikin masalah. Pernah lo bang. Jadi ojek online kan banyak nongkrongnya kan ya. Aku sempat nongkrong di tempat temen aku. Dia datang, teman aku cuma bilang, udah cewek lo lagi narik. Dia ngomong apa bang?
jangan macem-macem. Itu cewek gue lagi bunting. Parah gak lo bang? Sampai segitunya. 2 tempat tongkrongan gue selalu digituin. Sampai dibilang bunting. Ada kan yang di situ sama lady itu sampai nanya, lu bunting? Bunting dari mana sih gue? Lu lihat aja sendiri. Sampai nyari tahu teman aku hamil apa enggak. Akhirnya Nana tahu. Gila, colo. Sampai segininya ya, katanya. Nugroho. Keren loh, dia bilang gitu. Keren loh, katanya. Duh, gue udah gak betah banget. Sampai temennya dia sendiri aja, temennya cowok aku sendiri aja tuh sampai, udah sih lu pisah aja. Aku nongkrong sama temannya aja dicemburuin. Segitu parahnya. Sampai aku kalau ribut tuh, pernah dia sampai mau nabrak seng. Waktu di Kalimalang itu kan ada yang pas setelah Caman ada seng-seng kan ya bang, karena lagi ada bangunan. Itu aku main ngebut-ngebutan, dia ngejar aku sampai aku pepet, sampai mau nabrak seng. Pernah aku teriakin maling, pernah aku teriakin maling karena aku bilang udah stop, gue nggak mau gitu kan. Jadi handphone aku lagi di sini, anakku lagi telepon, handphone aku taruh di helm gitu kan. Itu diambil sama dia. Jago banget dia. Sampai aku teriakin maling sampai mau digebukin. Parah sih itu ya. Sampai mau digebukin tuh. Segitu sayangnya dia sama aku. Tapi terlalu over bang. Akunya jadi nggak nyaman gitu kan. Akhirnya dia mungkin nyerah. Dia cuman bilang, ya udah. Dia akhirnya manggil aku Bun, kayak anak-anak. Ya udah Bun, aku mau ketemu. Aku ke kontrakan ya, kata dia. Ngapain? Aku lagi sakit bang. Vertigo aku kambuh. Kalau aku udah vertigo, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tiduran aja gitu kan. Akhirnya dia bilang, enggak, aku mau baik-baik kok. Aku telepon lah temennya. Bang, si Nugroho mau datang. Terus dia bilang, ngapain? Nggak tahu. Dia bilang katanya dia mau nerima keputusan gue untuk kita pisah. Kita putus. Aku bilang gitu. Lu kesini dong sama bini lu. Gue takut nih. Aku bilang gitu kan. Gue lagi sakit soalnya. Oh ya udah, datang deh tuh temennya. Temen deketnya bang, teman kecilnya padahal. Datang. Disitulah kejadian yang dimana aku dipaksa untuk berhubungan. Wah itu kalau dibilang, banyak yang bilang kan kalau udah, maaf ya bang ya, kalau udah masuk kan enak gitu. Wah sampai aku bilang, lo nggak ngerasain jadi gue. Dan di situ ada saksinya. Aku bilang gitu kan. Siapa saksinya? Tile. Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku sempat teriak. Wah itu udah berantakan deh. Udah berantakan. Temennya keluar dari kamar. Mau sholat subuh. Dia mau sholat subuh keluar. Dia cuman, aku akhirnya cerita, aku nangis, aku meluk dia. Dia cuman bilang, dia akhirnya aku ditutup pakai selimut kan. Ditutupin pakai selimut. Terus dia bilang sama cowokku, boy, kalau lo sayang, gak kayak gini caranya. Biarin boy. Kalau dia bunting dia gak bisa kemana-mana. Itu jahatnya. Setelah itu berapa bulan? 2 bulan kemudian jadi deh tuh anak dalam perut aku. Terus aku bilang, yang aku ngisi. Bagus. Kata dia gitu. Ya terus mau gimana ini? Oh awalnya aku pakai obat segala macem. Ya kan gimana caranya ini anak keluar gitu kan. Tapi gak keluar juga. Setelah aku ngisi hamil 4-5 bulan. 4 ke 5 bulan dia sudah mulai berubah bang. Yang dimana dia kumpul sama teman komunitasnya mabok. Ya kan, aku telepon susah ngangkat, aku WhatsApp dia susah ngerespon, gitu. Sampai aku bilang,
Ingat banget bang, token listrik habis. Sampai aku ngechat, aku WhatsApp, token listrik habis. Ya udah tungguin aja. Itu aku nungguin 2 jam dengan keadaan lampu mati. Aku bertiga-tigaan sama anak aku. Aku samperin lah tempat tongkrongan dia. Aku samperin tempat tongkrongan dia sampai aku kesel. Namanya laki-laki nonjok sampai loncat gimana sih bang? Yeah. Itu aku. Aku tonjok sampai loncat kena ininya, kena bahunya. Dia cabut. Di situ ada linggis, ada security juga. Aku mau dia cabut. Sampai aku bilang sini loh, samperin gue. Aku bilang gitu kan, gak usah cabut loh. Ini kan yang lo minta, ini yang lo mau. Sampai security bilang udah, balik. Akhirnya aku balik. Terus aku berpikirnya, aduh nggak banget nih. Kayaknya nih laki-laki nggak baik. Karena dia juga takut sama orang tuanya sebenarnya bang. Oke. Jadi gimana caranya? Akunya nggak kemana-mana dan dia juga cari cara gimana caranya aku nggak ke rumahnya dia gitu untuk minta tanggung jawab. Akhirnya aku berpikir, aku ngobrol sama temennya yang dulu satu komunitas. Sampai aku bilang, Mbak, panggilkan dia Babak dia. Mbak, kalau orang tidur pakai air ditetesin isto, udah nggak mempan kan ya? Aku bilang kan kalau dulu kan zamannya dulu ditetesin isto tidur tuh ya kan. Ini enggak. Akhirnya dia bilang, "Gue tahu. Lo beli AM campur TM. TM apaan, Bang?" Tramadol. Tramadol kayak apaan? Lo tau Inek? Tahu. Kayak begitu. Tapi ini murah. Gue cari kemana, Bang? Cari ke Kemang. Dikasih tahu deh tuh sama siapa-siapanya. Aku bilang, "Mbak, tolongin gue beliin tramadolnya. Gue lagi kerja di Tangerang, Dek," katanya gitu. "Buat apaan sih?" katanya. "Dari kemarin gue lupa. Gue mau jebak mantan laki gue." "Terus lu jebak, lu bilangnya gimana?" "Ya gue bilang gue hamil sama dia ntar." Aku bilang gitu. Karena kan orang tua gue taunya gue sama dia. Aku bilang gitu kan. Yeah. Akhirnya dia bilang, "Ya udah lu beli aja. Lu beli ke Kemang." Yang blow on-nya aku tuh Tramadol satu papan ini 25.000, tapi aku beli 200.000. Aku telepon, "Mbak, gue udah ketemu TM-nya. Lu beli berapa?" 200.000. "Dasar anak blow on," katanya dia gitu. "Emang berapa?" "Satu papan tuh 25.000. "Ah yang bener kan gue udah bilang." "Kan gue gak bisa, harusnya lu telepon dong ke gue. Lu main beli-beli aja." "Ah udahlah, udah gue beli." Gue bilang gitu kan. "Ini gimana caranya?" "Lu beli anggur merah, lu masukin Tramadol 3. Temennya tuh. Padahal temennya dia sendiri. Sebelum kenal sama aku, dia kenal sama cowok aku ya kan. Yeah. Akhirnya aku ngomong lah sama anakku yang pertama. "Tolong bilang dong." "Sama siapa?" "Sama bapakmu." Aku bilang sambil bercanda. "Bilang kamu kangen." "Ngapain, Bun?" kata dia gitu kan. "Bunda gak punya duit. Biar dia datang, biar ngasih duit." Aku alasannya sama anakku seperti itu. Akhirnya ditelepon tuh. "Ya, bisa nggak ntar datang?" katanya. "Datang ke kontrakan. Ngapain?" "Kangen," katanya. "Aku pengen dibeliin martabak," katanya. "Sama bunda aku dimarah-marahin." Gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah, nanti ayah datang," kayak gitu. Akhirnya malam itu dia datang gitu. Dia datang ke rumah, ke kontrakan ya. Terus aku bilang, "Coy, apa? Ini emang keadaannya tuh lagi rintik-rintik, mendung gitu kan." Sampai aku bilang, "Kayaknya minum anggur merah enak nih." "Tumben lo, Bun." Dia ngomong gitu kan. "Tumben lo, ada apa nih?" "Enggak, lagi enak aja." "Wah lo semenjak nongkrong lo minum mulu lo ya?" "Ah terserah. Daripada gue minum yang lain, kita berdua aja di rumah." "Ya udah beli yang kecil aja ya," aku bilang gitu. "Iya," dikasih dia tuh duitnya. Belilah aku. Beli pas di jalan, aku buka dulu. Dan iketan itu plastik susahnya setengah mati. Gitu kan. Wah itu aku lama banget tuh. Aku masukin lah 2 Tramadol. Aku mikirnya kan 3, takut overdosis mati anak orang ya kan. Gue lagi masalah.
Iya kan, bukan nyelesain masalah malah bikin masalah gitu, karena bermasalah. Akhirnya udah nyampe, aku udah masukin gelas aqua gelas tuh, aku kasih 3/4. 3/4, aku cuman bilang, Gibe, tak dulu, kata dia gitu kan. Udah ayo cepetan, mumpung bocah tidur. Tuh kalau bocah bangun nggak bisa minum kita. Minum lah tuh dia. Minum ya, habisin ya. Aku bilang gitu. Gue bartendernya nih, pertama kali gue bartenderin lo nih. Aku bilang, habisin. Banyak banget 3/4, habisin. Aku bilang gitu. Dihabisin lah tuh sama dia. Ngerokok. Nggak lama ngerokok. Lo gak minum, Bun? Tak dulu. Ntarnya dulu, ntar. Aku bilang. Aku tuang. Dan dia lagi ngerokok. Aku tuang. Dengan aku cuman yang nempel gitu doang. Nggak aku minum. Cuman nempel di bibir sini doang. Ya kan? Selang 15 menit kalau gak salah. Bun. Tak dulu. Kenapa? Kok kepala gue pusing ya? Kata dia. Pusing. Kenapa emang? Emang lu udah gak pernah minum lagi? Enggak. Ini kok pusingnya beda, kata dia. Akhirnya bener bang, itu tidur deh tuh bapaknya anak-anak. Bapaknya anak-anak tidur. Aku jeda 1,5 jam. Aku bangunin. Ya bangun, gak bangun. Sempat aku tendang bang. Wah aku tendang gak bangun. Pas ajan subuh aku eksekusi deh tuh bapaknya anak-anak. Aku buka semuanya. Dan di situ kejadiannya kayak aku tuh sama dia habis berhubungan. Gitu. Udah lagi tidur gitu, pokoknya samping-sampingan. Jam 6-an dia bangun. Dia bangun, dia kaget. Astagfirullahaladzim, katanya gitu. Ya aku bilang, ya aku juga kaget kan. Aku speak kaget. Ya Allah, ini kita kebangetan gitu kan. Nah itu minumnya itu aku buang ke kloset. Dan aku sisain tuh 1/2 gelas doang. Bun, maafin aku Bun. Tadi yang ngomong lu gua, ini ngomong aku. Bun, maafin aku Bun, kata dia gitu kan. Terus aku nangis tuh bang, nangis. Nangisnya tuh bukan aku yang, gue nangis karena di apa-apain gitu. Enggak, nangisnya tuh karena, ya Allah gue berdosa banget, gue udah ngebohongin dia gitu kan. Udahlah, yang penting rencana gue lancar. Akhirnya dia bilang, aku bilang, gue nih udah gak pernah berhubungan sama siapa-siapa ya. Aku bilang gitu kan. Kalau gue sampai jadi gila lagi gimana? Rezeki. Anak ketiga. Kan Bunda kan keluarganya 3. Aku keluarganya 3. Kata dia gitu kan. 3, ya udah 3. Kita punya anak lagi. Mungkin itu yang membuat kita nanti rujuk lagi. Toh dia bilangnya. Terus aku bilang kan, ya udah, nanti aku kabarin. Itu aku 4 bulan kalau nggak salah. Tapi nggak kelihatan bang, nggak kelihatan. Sampai aku ke rumah sakit yang pertama anak aku lahiran. Karena di situ aku punya kenalan bidan yang dari dulu tanteku tuh sama dia, nenekku juga sama dia, udah kenal banget. Aku ceritalah sama dia. Dan aku bilang, tante, kalau aku USG di sini ya. Jadi nanti dia yang rancang. Dia yang rancang kalau di aku itu baru sebulan hamilnya. Gitu. Akhirnya pas aku kesana tuh. Lokasi rumah sakitnya di Manggarai. Ya kan. Aku udah kesana, aku kasih tahu hasil USG-nya. Akhirnya bapaknya anak-anak gak percaya. Dia cuman bilang, coba lu tes. Aku bilang, udah mati aku, gua nggak takut. Emang gua hamil beneran, gitu kan. Akhirnya aku hamil. Ya dia bilang, oh iya, oke, katanya. Nanti kita obrolin ke mama papa, gimana enaknya. Kata dia gitu. Ya udah, aku bilang tenang tuh bang, ya kan. Wih, ini anak ada bapaknya nih, ya kan. Cowok gua, kalau bisa dibilang, kalau untuk sekarang ya bang ya, pacaran jadi laki, udah nikah jadi banci. Tuh yang cowok gue sekarang jadi suami gue, itu dia. Maksudnya jadi banci? Tanggung jawabnya. Jadi pas udah hamil begitu, sudah ada bye gitu kan. Wow, aku bilang gitu kan. Udah tuh kita berhubungan baik tuh sama bapaknya anak-anak. Dia selalu ngasih apa yang aku mau gitu kan. Udah. Emang Allah gak tidur ya bang?
Pas banget cowok aku minta maaf dan baik-baik. Dia pulang kerja, dia waktu itu ojek online sekalian jadi kurir. Jadi kurir di e-commerce lah ya. Dia pulang istirahat, tidurlah di kontrakan pas lagi bulan puasa. Tidur di kontrakan. Bun, aku ngantuk. Oh ya udah tidur. Berpikirannya gue masih cinta nih ya kan sama dia. Namanya perempuan kan bang. Akhirnya dia tidur tuh di kamar. Dia tidur di kamar, bapaknya anak-anak WhatsApp aku. Sahur mau pakai apa? Nah, lu? Aku bilang gitu kan. Gak tahu nih anak-anak, udah transferin aja, aku bilang gitu kan. Ya udah nanti ditransfer ya. Dia pulang kerja ternyata dia ketiduran. Ingat banget bang, jam 3 aku lagi keadaan nyuci baju. Dia datang bawa sate dengan cowok aku ada di kamar. Anjir. Dia ngeliat motornya di depan rumah. Dari situ dia cuma ngasih, ini satenya, ini duitnya kasih bunda. Ayo pulang. Puter balik. Dia WhatsApp aku dengan WhatsApp. Begini cara lo ya. Gua nggak tahu itu anak siapa. Itu bang, aku yang wow, ini mah cobaan gue lagi nih gitu kan. Gue nggak tahu itu anak siapa. Dia bilang, bisa-bisanya lo ya bun masukin laki-laki dalam kamar. Padahal cowok aku tuh lagi istirahat tidur, aku lagi nyuci, lagi di kamar mandi. Sangkanya dia, aku lagi berduaan di kamar. Dari situ dia nggak mau yang namanya tanggung jawab. Gagal nih. Bingung lagi nih, aku kan. Gimana caranya nih ya kan? Emang Allah nggak tidur lagi bang. Bapaknya lah meninggal, mertuaku yang laki. Adik iparku ngabarin aku. Sel, aki-aki meninggal. Innalillahi, aku bilang gitu kan. Aku datang lah ke rumah mertuaku. Dan bapaknya anak-anak yang lihat aku udah kayak yang apa sih lo gitu kan. Aku coba baik-baikin, terserah lo deh mau gimana, yang penting usaha gue berhasil gitu kan. Akhirnya dia cuman bilang, cowok aku bilang jangan macam-macam lo ya bun, gue bongkar semuanya. Dan mama papa nggak tahu itu ceritanya kalau aku lagi ngisi. Jadi kalau mama mau ke rumah aku pergi tuh aku dari rumah, nggak pernah mama tahu. Akhirnya aku bingung bang, ya kan, bapaknya anak-anak ini dia udah yang nggak percaya aku hamil anak dia gitu kan. Akhirnya aku deket sama kakaknya cowok aku yang perempuan. Dia ini bisa dibilang apa, bisa punya anak karena rahimnya sudah diangkat. Akhirnya aku cerita, mbak, gue lagi hamil anaknya adek lo. Kaget dong. Yang bener dek, bener. Ditegurlah tuh adeknya. Yang bikin sakit apa bang, dia ngomong sama kakaknya, Sally tuh perempuan gak bener. Itu bukan anak gue mbak. Gue dijebak. Gila loh. Sampai aku bilang, kalau lo gak percaya mbak, itu ada saksinya si Tile. Lo tau Tile kan? Untung bang ada saksinya itu. Coba kalau gak, aku bingung. Serius deh, serius. Demi Allah kok ada saksinya Tile. Sama bininya, aku bilang gitu kan. Wah adek gue gak bener nih udah nih. Wah dari situ aku udah bilang, udahlah ini laki gak bener. Karena ketakutan sama orang tuanya, ya seperti itu. Gitu kan. Sakit banget bang yang dibilang aku perempuan gak bener dan itu bukan anaknya. Wow, aku cuman bilang, lo lihat suatu saat nanti. Wah dendam banget tuh. Dendam, sedendam-dendamnya. Akhirnya aku ngomong sama mbaknya dan abang iparnya, aku bilang, ini anak mau gimana nih? Ya kan? Gue mau kasih orang gak mungkin. Sampai memang rumah tangga kakaknya itu agak berantakan. Agak berantakan, dia cuman bilang, dek, anaknya buat gue aja. Dari lo kontrol sampai lo lahiran, nanti gue yang tanggung. Akhirnya yang udah aku bilang kan, oke mbak, oke bang, bilang, ini anak buat lo tanggung semuanya ya. Iya gue tanggung semuanya.
nanti untuk ke bapak nanti gue lah yang ngomong. Gue bilangin anak siapa kek, karena adek gue kan nggak mau tanggung jawab. Akhirnya udah tuh aku disingkirkan dua tuh bapaknya anak-anak. Udah deh, ini gue ada lobangnya untuk yang nolongin gue. Gitu. Aku tinggal lah di rumah kakaknya sama ini abangnya. Aku tinggal di sana selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu aku tinggal di sana, kontrol selalu dibayarin segala macam biaya. Tapi sebenarnya itu di sini masih dendam bang, dendam yang nggak bisa dilupakan. Akhirnya abang iparnya mau nikahin aku, sampai dia bilang, ini anak nanti udah lahir gimana binnya? Karena pas di USG itu dia udah kelihatan cowok, kelihatan cowok, gimana binnya? Lo udah nggak mau sama adek gua? Udah gue nikahin. Ngomonglah dia sama istrinya, gimana bun, kamu setujuin nggak? Oke. Ya emang karena istrinya oon ya, rada oon, dia cuman bilang ya udah, katanya nggak apa-apa, nyelamatin bin ya. Akhirnya aku bilang dong sama cowokku, abang ipar lo yang mau nikahin gue, apa-apaan lo, anak-anak gue, kenapa dia yang nikahin, kenapa nggak gue? Lu lupa kemarin ngomong sama empok lu gimana? Hah? Aku bilang gitu. Gak bisa, itu anak gue. Sampai kapanpun itu anak gue. Mau lu itu lahirnya nanti cacat atau gimana, itu tetap anak gue. Masih ada WhatsApp-nya sampai sekarang. Aku bilang, ini orang gila ya? Sampai teman-temannya bilang, sakit jiwa colo. Dan temennya satu komplek pun ada yang mau nikahin aku. Sampai dia bilang, udah gue yang tanggung jawab. Tapi setelah anak itu lahir, lokasi empoknya, gue gak mau. Banyak yang mau tanggung jawab. Tapi setelah dia tahu banyak yang mau tanggung jawab, dia berubahlah tuh. Gue yang harus nikahin lo. Gue yang harus tanggung jawab atas nama atas binnya itu anak. Lucu dong. Kemarin-kemarin lo kemana aja? Ya kan? Akhirnya udah deh tuh. Tuh anak lahir. Kita nginep di sebuah hotel. Setelah pulang dari rumah sakit. Itu anak bang dari hotel ke Tangerang ke rumah kakaknya cowok aku tuh sekitar 1 kilometer. Itu nangis gak berhenti-berhenti. Dikasih ASI nangis, dikasih formula nangis, sampai aku bisikin, Dek, bunda masih di sini, bunda masih sama adek, tenang aja, nggak usah nangis, berhenti. Anakku nangis, dan itu kakaknya cowokku sampai dengar, sampai dia bilang, udah deh nanti aja ya lu pulang ya, jangan langsung pulang. Udah akhirnya aku nikahin nyelamatin bin. Terus udah gitu sampai saat ini mamaku 3 tahun aku sudah nikah sama dia, mamaku nggak tahu aku nikah sama dia. Jadi malam Jumat aku nikah, hari Jumatnya mama nyuruh aku ke rumah, aku nggak datang, mamaku datang ke rumah, kayak digerebek. Oke. Jadi nyokap nggak tahu itu kalau emang anaknya Kak Shelly kan, tapi bapaknya bukan yang itu. Dia enggak. Pokoknya mama belum tahu itu ada anak aku. Mama taunya itu anak teman aku yang dititipin ke aku. Oke. Sampai sekarang. Sampai aku udah punya anak 2 dari suami aku sekarang. Mamaku nggak tahu. Mamaku taunya anak yang ketiga tuh anaknya mantan suami aku. Kenapa nggak mau ngomong berterus terang gitu? Karena aku takut sama mama papa dari dulu. Aku takut. Dan mama sudah pernah bilang, mama nggak ngerestuin sama suamiku. Tapi keluarga suamiku tahu kalau aku tuh sudah nikah sama dia, sampai punya anak 2. Jadi mamaku taunya anak ketiga aku itu anak mantan suamiku, bukan anak suamiku. Jadi suamiku yang sekarang mama taunya aku masih pacaran, belum nikah. Oh gitu, jadi anakku bukan
anak suamiku dan bukan cucu ibuku, gitu. Bukan. Jadi anakku yang ketiga cucu ibuku, tapi bukan cucu mertuaku, almarhum mertuaku, gitu. Oh. Jadi sampai mertuaku laki yang sekarang nih sampai bilang, bapak baru nemu perempuan seperti kamu. Tadinya bapaknya mau tanggung jawab, tapi aku nggak mau. Oke. Nah tapi kalau untuk sekarang nih, kita langsung ke yang keadaan sekarang nih. Berarti kalau sekarang ini Kak Sally benar-benar single fighter ya? Enggak, kalau bisa dibilang masih istri orang. Jadi statusnya istri orang, rasa janda. Oh. Suamiku tinggal di rumah ibunya, aku tinggal di rumah mantan suamiku. Gue pusing jadinya. Suami Kak Sally tinggal di rumah Ibunya sama anakku yang keempat. Aku sama ketiga anakku tinggal di rumah mantan suamiku. Gue nggak ngerti lagi, gue bingung. Gitu pokoknya. Oh. Sampai saat ini. Sampai aku cuma bilang, aku mau ngontrak. Aku bilang gitu kan. Ya istilahnya aku kumpul kebo dong sama mantan suamiku. Tapi aku gak pernah ngapa-ngapain. Aku sama mantan suamiku tuh kayak abang adik. Kalau anak-anak lagi tidur, aku ngerokok bareng gitu. Kadang kalau lagi bingung, dia lagi ngecak togel, aku nyelot gitu. Gue gak tahu lagi dah. Oke, Kak. Gue bingung. Jadi mama papa taunya aku punya anak 3. Sebenarnya aku anaknya 4. Dan sebenarnya anak ketiga dan keempat aku itu dari suamiku yang kedua. Tapi keluarga aku taunya anak ketiga itu dari suamiku yang pertama. Cerita Indosiar. Iya bener yang dibilang Kak Sally tadi kayak cerita Indosiar. Ya bener ini. Jadi sampai saya bingung ngasih judulnya itu yang enak apa kira-kira Kak? Anakku bukan anak suamiku atau gimana nih? Anak ketigaku bukan anak mantan suamiku, tapi anak suamiku. Bingung kan? Nanti orang juga ngelihat judulnya bingung. Ini gimana ya gitu kan? Oke. Bisa. Oke, Kak Sally, kayaknya ini seru banget ya sebenarnya. Obrolannya ini masih panjang ya pasti ya kalau mau diceritain ya. Tapi karena waktu di sini udah 1 jam nih, nggak kerasa ya kalau Kak Sally ngomong. Terima kasih buat waktunya Kak Sally. Mungkin teman-teman di luar sana yang mau nonton, yang mau komen, silahkan komen yang bener gitu, kayak komennya ya kasih masukan apa yang baik buat Kak Sally ke depannya gitu, maksud saya gitu. Bener nggak Kak ya? Bener banget. Mungkin dari Kak Sally-nya ada tambahan mungkin buat pesan-pesan ke penonton di rumah, silahkan. Pokoknya nanti kalau udah cari calon suami yang baik-baik aja deh. Kita lihat bibit bobot bebetnya, ya kan? Lihat dalam-dalamnya lah pokoknya gitu. Betul. Jangan beli kucing dalam karung, seperti ini kayak aku. Iya. Nah dari cerita ini juga ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh yang buruknya. Jauh, buang aja jauh. Oke, Kak Sally, terima kasih Kak Sally. Sama-sama. Oke teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Sally yang telah menceritakan kisah kelam kehidupannya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik atau apa saja, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Kak Sally, terima kasih. Sama-sama Bang Ale. Pengalaman yang pahit ya, Kak Sally ya. Pahit banget. Ya, tapi ya semoga kedepannya Kak Sally jauh lebih baik lagi dan Amin ya Allah. dapat menghidupi anak-anaknya sampai dewasa ya Kak. Amin. Amin. Sampai jumpa.